Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggota Tita Sonia sebagai pemateri, Yelza Sonia Putri sebagai pemateri, dan saya sendiri, Salvira Purwati, sebagai pemateri dan moderator. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai skala bertingkat. Apa saja cakupan materi yang akan kami bahas, yaitu mengenai skala Likert, skala Thurston, kemudian skala Gatman, dan skala semantik. Nah, langsung saja untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Tita Sonia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai skala Likert. Nama skala ini diambil dari nama penciptanya, yaitu Francis Likert. Ia adalah seorang ahli psikologi sosial dari Amerika Serikat. Skala Likert adalah skala penelitian yang digunakan untuk mengukur sikap dan pendapat. Responden diminta untuk melengkapi kuesioner yang mengharuskan mereka untuk menunjukkan tingkat persetujuannya terhadap serangkaian pertanyaan. Pertanyaan atau pernyataan yang digunakan dalam penelitian ini biasanya disebut dengan variabel penelitian dan ditetapkan secara spesifik oleh peneliti. Tingkat persetujuan dalam skala Likert ini terdiri dari 5 pilihan skala, dari sangat setuju hingga sangat tidak setuju. 5 pilihan tersebut diantaranya adalah sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Contoh skala Likert pada kuesioner. Apakah Anda setuju dengan peraturan perusahaan yang mengharuskan semua karyawannya melepaskan jam tangan, cincin, tali pinggang sebelum masuk ke wilayah produksi? Misalnya, peneliti mendapatkan hasil 100 orang responden. Jawaban dari 100 responden tersebut akan kita analisis dengan melakukan perhitungan seperti contoh di bawah ini. Dari 100 responden didapatkan 30 responden menjawab sangat setuju, 30 responden menjawab setuju, 5 responden menjawab ragu-ragu, 20 responden menjawab tidak setuju, serta 15 responden menjawab sangat tidak setuju. Nah, berdasarkan data tersebut, terdapat 60 responden atau 60% yang terdiri dari 30 responden menjawab setuju dan 30 responden menjawab sangat setuju. Dengan hasil tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa mayoritas karyawan di perusahaan setuju dengan peraturan perusahaannya. Cara kedua untuk menerjemahkan hasil skala Likert ini adalah dengan analisis interval. Agar dapat dihitung dalam bentuk kuantitatif, jawaban-jawaban dari responden tersebut dapat diberi bobot nilai atau skor Likert seperti di bawah ini. Sangat setuju diberi nilai 5, setuju diberi nilai 4, ragu-ragu diberi nilai 3, tidak setuju diberi nilai 2, serta sangat tidak setuju diberi nilai 1. Total skor Likert dapat dilihat dari perhitungan di bawah ini. Jawaban sangat setuju yaitu 30 responden dikali 5, hasilnya 150. Jawaban setuju 30 responden dikali 4, hasilnya 120. Jawaban ragu-ragu 5 responden dikali 3, hasilnya 15. Jawaban tidak setuju 20 responden dikali 2, hasilnya 60. Jawaban sangat tidak setuju 15 responden dikali 1, hasilnya 15, yang mana didapatkan total skor sebanyak 360. Skor maksimum sama dengan 100 dikali 5 sama dengan 500, yang mana didapatkan dari jumlah responden dikali skor tertinggi Likert. Sedangkan untuk skor minimum 100 dikali 1 yang didapatkan dari jumlah responden sama dengan 100 dari jumlah responden dikali skor terendah Likert. Indeks persentase atau persentase indeksnya dapat kita hitung dengan cara total skor dibagi skor maksimum dikali 100. Nah,
persentase indeksnya sama dengan 360 dibagi 500 dikali 100, yang mana didapatkan hasilnya yaitu 72%. Nah, bisa dilihat interval penilaiannya. 0% sampai 19,99% sangat tidak setuju, 20% sampai 39,99% tidak setuju, 40% sampai 59,99% ragu-ragu, 60% sampai 79,99% setuju, serta indeks 80% sampai 100% itu sangat setuju. Karena nilai indeks yang kita dapatkan dari perhitungan adalah 72%, maka dapat disimpulkan bahwa responden setuju akan peraturan perusahaan yang mengharuskan semua karyawannya melepaskan jam tangan, cincin, dan tali pinggang sebelum masuk ke wilayah produksi. Nah, materi yang kedua adalah skala Thurston. Skala Thurston ini adalah skala sikap yang disusun dengan memilih butir yang berbentuk skala interval. Setiap butir memiliki kunci skor, dan jika disusun, kunci skor akan menghasilkan nilai yang berjarak sama. Skala Thurston dibuat dalam bentuk sejumlah 40-50 pernyataan yang relevan dengan variabel yang hendak diukur. Kemudian, sejumlah ahli menilai relevansi pernyataan itu dengan konten atau konstruk yang hendak diukur. Skala Thurston meminta responden untuk memilih pertanyaan yang ia setujui dari beberapa pernyataan yang menyajikan pandangan yang berbeda-beda. Metode pengukuran ini dikembangkan untuk menilai secara spesifik terhadap objek atau subjek yang hendak diteliti. Skala Thurston dilihat dari bentuk tampilan mirip dengan skala Likert. Perbedaannya, bila skala Likert menilai sikap dengan cara menanyakan responden untuk menunjukkan tingkat atau derajat sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju melalui pernyataan atau pertanyaan kepada responden, untuk kemudian mereka memilih di antara kecocokan jawaban dengan pilihan sikap mereka. Sedangkan skala Thurston menilai sikap dengan cara mempresentasikan statement tentang topik yang disusun dari yang tidak favorit, netral, dan sangat tidak disenangi. Responden dalam hal ini dianjurkan untuk memilih pernyataan item yang hampir mendekati atau cocok dengan pilihan sikap mereka. Nah, selanjutnya yaitu pembuatan skala Thurston. Yang pertama, mengumpulkan sejumlah pernyataan, misalnya 50-100 tingkatan, yang mempresentasikan secara luas perbedaan tingkat, disenangi, netral, dan tidak disenangi terhadap suatu objek atau subjek yang hendak diteliti. Yang kedua, pernyataan ini diberikan pada sejumlah responden, misalnya 500 orang atau lebih, yang cukup mengenal terhadap objek atau subjek agar dapat memilih ke dalam 11 tingkatan kategori tersebut. Kategori A terdiri atas pernyataan yang dianggap disenangi atau favorit, E sampai F netral, dan J, K merupakan kategori tidak disenangi atau tidak favorit. Yang ketiga, klasifikasi pernyataan ke dalam kategori dengan pertimbangan penilaian terhadap objek atau subjek secara psikologis, tetapi hanya merefleksikan persepsi mereka terhadap kategori pernyataan yang disediakan. Yang keempat, pernyataan yang nilainya menyebar dibuang, dan pernyataan yang mempunyai nilai bersamaan digunakan untuk pembuatan skala. Skala Thurston tidak terlalu banyak digunakan sebagai instrumen di bidang pendidikan, karena model ini mempunyai beberapa kelemahan yang diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, memerlukan terlalu banyak pekerjaan untuk membuat skala. Yang kedua, nilai pada skala yang telah dibuat memungkinkan pada skor sama mempunyai sikap berbeda. Yang ketiga, nilai yang dibuat dipengaruhi oleh sikap para juri atau penilai. Serta yang keempat, memerlukan tim penilai yang objektif. Adapun contoh skala penilaian model Thurston seperti gambar di bawah ini. Nah, nilai 1 pada skala di atas menyatakan sangat tidak relevan, sedangkan nilai 11 menyatakan sangat relevan. Berikut adalah contoh angket yang disajikan menggunakan skala Thurston.
Petunjuknya, pilihlah 5 buah pernyataan yang paling sesuai dengan sikap Anda terhadap pelajaran biologi dengan cara membubuhkan tanda V di depan nomor pernyataan di dalam tanda kurung. Yang pertama, saya senang belajar biologi. Yang kedua, biologi adalah segalanya buat saya. Yang ketiga, jika ada pelajaran kosong, saya lebih suka belajar biologi. Yang keempat, belajar biologi menumbuhkan sikap kritis dan kreatif. Yang kelima, saya merasa pasrah terhadap ketidakberhasilan saya dalam biologi. Yang keenam, penguasaan biologi akan sangat membantu dalam mempelajari bidang studi lain. Yang ketujuh, saya selalu ingin meningkatkan pengetahuan dan kemampuan saya dalam biologi. 8. Pelajaran biologi sangat menjemukan. 9. Saya merasa terasing jika ada teman membicarakan biologi. Nah, dari pernyataan-pernyataan yang sudah saya sebutkan sebelumnya, maka pada skala Thurston ini, responden akan memilih mana keadaan yang akan sesuai dengan dirinya, mana keadaan yang mendekati keadaan dirinya sekarang. Nah, itulah materi mengenai skala Likert dan juga skala Thurston. Skala Guttman. Skala Guttman, apa itu skala Guttman? Skala Guttman merupakan skala yang digunakan untuk memperoleh jawaban dari responden yang bersifat jelas atau tegas dan konsisten. Skala Guttman dikembangkan oleh Louis Guttman, disebut juga dengan skalogram atau analisis skala atau scale analysis. Kata-kata yang digunakan misalnya ya, tidak, benar, salah, positif, negatif, yakin, tidak yakin. Ciri-ciri dari skala Guttman ini, yang pertama, skala kumulatif. Nah, jika seseorang responden mengiyakan pertanyaan atau pernyataan yang berbobot lebih berat, maka ia juga akan mengiyakan pertanyaan atau pernyataan yang kurang berbobot lainnya. Yang kedua, bersifat unidimensional, artinya mengukur satu dimensi saja dari suatu variabel yang multidimensi. Tujuan utama dari pembuatan skala ini adalah menentukan jika sikap yang diteliti benar-benar mencakup berdimensi tunggal. Kemudian, sikap dikatakan berdimensi tunggal bila sikap tersebut menghasilkan skala kumulatif. Misalnya, jika seseorang responden setuju terhadap item 2, maka berarti ia juga setuju terhadap item 1. Jika seseorang responden yang setuju dengan item 3, maka ia juga setuju dengan item 2 dan 1, dan seterusnya. Skala pengukuran ini akan didapat jawaban yang tegas, yaitu benar, salah, pernah tidak, ya tidak, dan lain-lain. Nah, skala ini dapat dibuat dengan centang maupun pilihan ganda. Contoh, apakah Anda setuju bila si A menjadi ketua OSIS di sekolah ini? Jawabannya ada ya sama tidak. Skala ini disebut juga dengan skala kumulatif, karena jawaban dapat diakumulasikan. Misalnya, pertama, asosiasi guru orang tua murid mempunyai peran penting dalam perkembangan sekolah. Kemudian ada setuju tidak setuju. Yang kedua, asosiasi guru orang tua murid mempunyai pengaruh kuat terhadap perkembangan sekolah. Sama halnya ada setuju sama tidak setuju jawabannya. Kemudian yang ketiga, asosiasi guru orang tua murid merupakan organisasi penting untuk meningkatkan kualitas sekolah. Jawabannya ada setuju dan tidak setuju. Nah, jadi sehingga subjek yang setuju dengan butir 2 setuju dengan butir pertama, dan subjek yang setuju dengan butir 3 setuju akan butir 1 dan 2. Skala Guttman hanya ada 2 interval, yaitu benar dan salah. Contoh, yakin atau tidakkah Anda pergantian presiden akan dapat mengatasi persoalan bangsa? Kemudian, apakah komentar saudara jika Gus Dur turun dari kepresidenan? Dan yang ketiga, contohnya, pernahkah direktur saudara mengajak makan bersama?
Jawabannya ada pernah sama tidak pernah, jadi ada 2. Skala ini, nah langkah-langkah dari pembuatan skala Gatman. Yang pertama, susunlah sejumlah pernyataan yang relevan dengan masalah yang ingin diselidiki. Yang kedua, lakukan penelitian permulaan pada sejumlah sampel dari populasi yang akan diselidiki. Yang ketiga, jawaban yang diperoleh dianalisis dan jawaban yang ekstrim dibuang. Kemudian, susunlah jawaban pada tabel Gatman dan hitunglah koefisien reprodusibilitas dan koefisien skalibilitas. Nah, kekurangan dari skala Gatman ini, jika seorang responden mengiyakan pertanyaan atau pernyataan yang berbobot lebih berat, maka ia juga akan mengiyakan pertanyaan atau pernyataan yang kurang berbobot lainnya. Kemudian, satu skala bisa saja mempunyai dimensi tunggal untuk satu kelompok, tetapi ganda untuk kelompok lain, ataupun berdimensi 1 untuk satu waktu dan mempunyai dimensi ganda untuk waktu yang lain. Nah, sedangkan kelebihannya, skala ini langsung menanyakan untuk memperoleh jawaban yang jelas dan tegas. Baiklah, selanjutnya adalah skala semantik diferensial. Nah, teknik pengukuran ini diperkenalkan oleh Charles Osgood yang menekankan pada aspek semantik atau makna sebuah kata. Nah, teknik semantik diferensial merupakan penyempurnaan dari skala Likert yang tidak mampu menjangkau respon yang bersifat multidimensi. Lalu ada komponen skala. Nah, komponen skalanya itu ada 2. Yang pertama ada stimulus. Stimulus ini dapat berbentuk kata atau kalimat yang mengukur. Contohnya seperti perilaku, sikap, keyakinan, maupun opini. Nah, lalu yang kedua ada respon. Respon ini berupa pasangan kata sifat atau adjektif yang membentuk kontinum dengan 2 kutub atau bipolar. Kemudian, data yang diperoleh melalui pengukuran dengan skala semantik diferensial ini berupa data interval. Nah, skala bentuk ini biasanya digunakan untuk mengukur sikap atau karakteristik tertentu yang dimiliki oleh seseorang. Selanjutnya ada respon semantik diferensial. Nah, respon semantik diferensial ini terdiri dari 3 dimensi. Yang pertama ada dimensi evaluasi, baik, buruk. Nah, penilaian subjek terkait dengan baik buruknya topik stimulus yang diajarkan. Nah, termasuk juga di dalamnya perasaan subjek seperti senang marah, atau penilaian kualitas seperti cantik jelek, kasar lembut, atau moral seperti bijak jahat. Lalu yang kedua ada dimensi potensi, kuat lemah. Nah, penilaian mengenai kekuatan yang dikandung oleh stimulus. Penilaian ini memuat tentang kapasitas stimulus seperti tinggi rendah, besar kecil, dalam dangkal, dan berat ringan. Lalu yang ketiga, ada dimensi aktivitas, aktif pasif, di mana penilaian mengenai muatan aktivitas yang dikandung stimulus, misalnya cepat lambat, tenang riuh, dan acak teratur. Nah, ini merupakan contoh skala semantik diferensial. Bisa dilihat, skala ini berupa garis kontinu, lalu ada 2 kutub yang berlawanan. Di sini contohnya ada ketat longgar, sering dilakukan, tidak pernah dilakukan, mendidik menekan, aktif, dan pasif. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Nah, demikianlah penjelasan mengenai skala bertingkat dari kelompok 4. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini.
Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.